Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan kali ini kita akan melakukan observasi flora dan fauna di Ragunan. Sekarang kita lagi mencari satwa-satwa yang ada di sini. Oke, kali ini saya lagi di Monyet Gigi. Penyebarannya di Sulawesi, tersebar di bagian utara Sulawesi Tengah. Klasifikasinya bangsa primata, anak bangsa Anthropoidae, suku Propotidae, marga Macaca, jenis Macaca heki. Habitatnya hutan hujan tropis, dataran rendah sampai pegunungan pada ketinggian 1800 mdpl. Perkembangannya masa mengandung 160-70 hari, melahirkan anak satu jarang yang kembar. Anak yang baru lahir berwarna kehitaman. Jarak kelahiran anak dengan yang lainnya sekitar 13 bulan. Pakannya itu buah-buahan, daun-daunan, bunga, biji-bijian, umbi, moluska, invertebrata kecil dan serangga. Dan kini kita sedang berada di flora, yaitu birah besar. Birah besar, daunnya sangat besar, berbentuk hati atau panah. Warnanya bervariasi tergantung spesies atau kultivar. Seringkali memiliki urat yang khas, seperti ini. Umbi, tanaman ini menghasilkan umbi yang cepat, seperti di tengah, yang dapat dimakan, meskipun di Indonesia lebih sering dikenal sebagai tanaman hias. Nama lain, di Indonesia tanaman ini umumnya dikenal seperti sente, atau dalam bahasa Jawa biga atau pia. Kegunaannya selain sebagai sumber pangan lokal, birah besar juga populer sebagai tanaman hias seperti di sini di Ragunan sekarang, karena daunnya yang dekoratif memberikan sentuhan dramatis pada taman atau interior ruang. Persebarannya yaitu tanaman ini berasal dari hutan hujan di Asia Tenggara, Maritim, Nugini, dan Queensland. Persebaran Indonesia, di Indonesia tanaman ini tersebar luas di berbagai pulau dengan keragaman jenis aloesika terbanyak ditemukan di Kalimantan dan Papua. Sekian persebaran flora dari birah besar. Terima kasih. Hai semua, sekarang di belakang saya ada merak biru albino. Penyebarannya ada di India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, dan Bhutan. Klasifikasinya kelas Aves, bangsanya Galliformes, sukunya Phasianidae, marganya Pavo, jenisnya Papocristaus. Deskripsinya bulu-bulu berwarna biru gelap mengkilap, burung jantan dewasa berukuran sangat besar, panjangnya mencapai 230 cm. Dengan penutup ekor yang sangat panjang di atas kepala, terdapat jambul tegak. Betina berukuran lebih kecil dari jantan. Habitatnya ada di hutan terbuka dan daerah perairan. Perkembangbiakannya pada saat musim kawin, merak jantan akan membuka ekornya dan menari-nari di hadapan betina. Merak betina dapat bertelur sampai 4 sampai 9 butir dengan masa inkubasi 28 sampai 38 hari. Makanannya ada biji-bijian, pucuk rumput, pucuk daun, serangga, hewan kecil, laba-laba atau cacing. Di belakang saya ada pohon paku sarang burung yang bernama lain Aspelnium nidus. Adalah tumbuhan paku berdaun lebar yang tersusun membentuk roset menyerupai sarang burung. Tumbuhan ini hidup sebagai epifit di batang atau di cabang di tempat lembab dan teduh, tetapi tidak mengambil makanan dari pohon inangnya. Persebarannya banyak ditemukan di hujan tropis Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, hingga Papua, dan juga tersebar di wilayah Oceania serta beberapa daerah tropis lainnya. Dan kini saya dan Asraf sudah berada di Kura-kura sulcata, yaitu penyebaran di sekitar Afrika. Dan deskripsi dari kura-kura adalah cangkangnya yang berwarna coklat dan kekuningan. Sisik pada cangkangnya terlihat kokoh, seperti yang terlihat pada video. Saat menetas berukuran kecil, beratnya bisa mencapai 37,5 kg. Habitat asli dari kura-kura tersebut adalah gurun savana. Perkembangbiakan kura-kura ini yaitu berkembang biak bisa terjadi setiap saat dari bulan September hingga Januari. Seekor betina mampu bertelur 15 sampai 42 butir.
masa inkubasi sekitar 1000 sampai 2000 hari. 100 sampai 200 hari. Makanan dari kura-kura sulawata ini yaitu seperti buah-buahan dan sayuran. Terima kasih. Sekarang kita berada di ular sapi. Persebarannya ada di Indonesia, Malaysia, Brunei, Laos, dan Vietnam. Ukuran tubuhnya relatif besar dengan ekor pendek, panjang total dapat mencapai 160 cm, sisik badan dan ekor halus, punggung dan badannya berwarna coklat kelabu atau coklat kuning-kuningan. Dalam kondisi terancam, ular ini akan memperlihatkan perilaku yang menarik. Sebagian badannya mengangkat lalu bagian anterior lehernya dipipikan dan dilengkungkan berupa huruf S. Habitatnya berada di daratan rendah, perbukitan dari atas pohon.